Anda kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Seorang pria bertato naga ditangkap warga lantaran terpergok membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan warung kelapa di Tambora, Jakarta Barat pada Jumat malam. Warga berkerumun di pos keamanan di Jalan Songsi, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat usai ditangkapnya seorang pria bertato naga. Pelaku terpergok membawa kabur sepeda motor. Pelaku pun babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Menurut saksi mata, pelaku mengaku dirinya nekat mencuri karena butuh biaya untuk istrinya yang sedang hamil. Warga yang tidak percaya dan geram kembali menghakimi pelaku saat dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi Polsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebuah asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang dengan bom molotov. Para pelaku juga berusaha masuk mendobrak pintu asrama. Puluhan orang menyerang sebuah asrama mahasiswa di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka datang pada dini hari, melempari para penghuni asrama bahkan dengan menggunakan bom molotov. Tim Inafis Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah serpihan dari pecahan bom molotov. Selain itu, polisi juga menemukan 3 botol molotov di lokasi. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan itu dan mencari identitas para pelakunya. Tidak, karena kan pas ribut di depan Pak, teman-teman bilang jangan nanti keluar. Berapa orang yang datang tadi itu? 20 lebihan Pak. Lebih 20 orang. Akibat penyerangan tersebut, beberapa mahasiswa mengalami trauma lantaran kaget dengan adanya penyerangan secara tiba-tiba. Hingga saat ini pihak asrama dan kepolisian telah meningkatkan keamanan di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Konvoi perguruan pesilat di Kota Malang, Jawa Timur, ricuh. Ya, 1 orang tewas, 2 lainnya terluka akibat senjata tajam. Diduga akibat geber-geber gas motor, konvoi perguruan pesilat di kawasan Pakis, Malang terlibat bentrokan dengan warga. Warga yang merasa terganggu berusaha menyerang dan membubarkan rombongan pesilat. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, bentrokan juga diwarnai letusan petasan luncur. Selain di Pakis, kericuhan juga terjadi di Jalan Panji, Suroso, Kota Malang. Dalam insiden ini, seorang pesilat tewas dan 2 lainnya terluka parah. Insiden bermula saat pelaku yang tengah makan malam bersama 3 orang temannya terlibat ketegangan dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok berusaha melawan dengan mengeluarkan pisau. Tadi setelah player setelah konvoi saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Ya, spontan. Jadi memang karena sudah dikeroyok, sudah dibawa, mau dia bisa berdiri lagi, dia ambil pisau dari tasnya untuk perlawanan. Jadi secara babi buta, musuh-musuh. Jadi nggak ada yang mengarahkan ke orang tuh. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 10 rumah rusak parah. Detik-detik saat angin puting beliung menerjang permukiman di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, terekam kamera warga. Pusaran angin memorak-porandakan atap rumah warga hingga terbang. 1 unit rumah ambruk akibat diterjang angin kencang. Tercatat ada 10 unit rumah warga mengalami rusak parah. Terjadi angin puting beliung menimpa Nagari Air Dingin yang mengakibatkan sekitar 10 buah rumah rusak, terutama bagian atapnya, dan 1 komplek pasar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang nelayan terjebak arus sungai dan nyaris tenggelam di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Detik-detik terbaliknya perahu sempat direkam oleh warga. Terbalik. Mana itu bapak kasihan? Insiden menegangkan terjadi saat seorang nelayan dengan perahunya terseret derasnya arus sungai hingga akhirnya perahu menabrak batang pohon dan terbalik. Sang nelayan pun ikut tercebur ke air. Beruntung korban segera berpegangan pada perahunya, sementara sejumlah peralatan memancing miliknya hilang hanyut terbawa arus. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa ini sontak berteriak histeris. Ketegangan kembali terjadi saat korban yang sempat terjebak di tengah derasnya arus sungai nekat menghanyutkan diri dan berenang ke tepi sungai. Sebelumnya korban baru saja memindahkan ikan hasil tangkapannya ke daratan. Namun saat akan kembali melaut, tiba-tiba arus sungai berubah deras hingga korban terseret arus bersama perahunya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Liverpool resmi menunjuk Giovanni Van Bronckhorst sebagai asisten pelatih Arne Slot. Ya, ex pemain Barcelona dan Arsenal berdarah Indonesia ini diharapkan membawa pengalaman besar ke Anfield. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.